Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang manga terbaru dari Jujutsu Kaisen pada chapter 149. Oke, langsung saja. Pertama, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan tentang kisah Hiruk-Pikuk Klan Zenin kembali, di mana para petinggi Klan Zenin seperti Naoya, Jinichi, dan Ogi tidak terima kalau Megumi menjadi pemimpin klan. Sementara itu, atas izin dari Megumi sebagai pemimpin klan saat ini, Maki diizinkan untuk kembali ke dalam klan dan mengambil persenjataan milik klan di sana. Namun atas usul dari Ogi Zenin, para petinggi klan yang lain pun sepakat untuk melenyapkan Megumi, Mai, dan Maki karena mereka dianggap sebagai pengganggu di dalam klan. Dan lebih gilanya lagi, di saat yang sama, di sisi lain terungkap kalau Ogi Zenin adalah ayah dari Maki dan Mai Zenin, yang artinya si Ogi Zenin ini cukup gila untuk membunuh kedua anaknya sendiri demi kekuasaan. Dan terlebih, alasan utama Ogi tidak keberatan untuk menghabisi anaknya sendiri itu karena Ogi menganggap kalau kedua anaknya ini tidak lebih dari sebuah kegagalan. Nah, dan chapter ini sendiri ditutup dengan Maki yang sempat bertarung dengan Ogi, namun di akhir Maki pun berhasil ditumbangkan juga di tangan ayahnya itu. Lalu pada chapter terbaru, chapter 149, pada chapter ini panel pertama dibuka dengan Ogi yang sedang menyeret kedua putrinya menuju suatu tempat, sembari mengoceh-ngoceh kalau dirinya sangat jijik dan kecewa terhadap kedua anaknya itu. Di sini Ogi juga mengungkapkan kalau alasan dirinya tidak bisa menjadi pemimpin klan Zenin adalah karena mereka berdua. Ogi kemudian berujar kalau dirinya tidak pernah tertinggal sedikit pun oleh kakaknya Nobito Zenin, baik dari segi kemampuan maupun kapabilitas untuk menjadi pemimpin klan, kecuali satu hal, yaitu keturunan. Nobito memiliki Naoya yang sama-sama gila, sedangkan Ogi dirinya memiliki dua anak kembar yang mana mitosnya memiliki anak kembar adalah kesialan, belum lagi keduanya adalah perempuan yang mana tidak terlalu dihargai di dalam klan. Dan tentu yang paling ultimate, dengan Mai yang hanya memiliki sedikit energi kutukan, ditambah Maki yang bahkan tak bisa melihat roh ataupun energi terkutuk sama sekali, faktor tersebut adalah hal yang bisa dibilang menjadi aib bagi Ogi. Dan karena itu pula, dirinya tidak bisa menjadi pemimpin klan. Lalu singkat cerita, setelah Ogi selesai mengoceh, ia pun melempar Mai dan Maki ke dalam suatu ruangan. Yang Ogi sebut, ruangan tersebut adalah tempat latihan klan sekaligus tempat hukuman. Karena menurut Ogi, di sana terdapat banyak sekali roh terkutuk tingkat 2 dan di bawahnya. Dan di akhir Ogi pun berkata pada Maki kalau kemampuan fisik atau pembatas surgawi yang dimiliki Maki ini tidak spesial sama sekali, karena para syaman yang lain pun juga memiliki kemampuan yang sama dengan memanfaatkan energi kutukan mereka. Di akhir Ogi pun kembali berkata kalau saat ini para roh terkutuk yang ada di sana masih ketakutan padanya. Namun tak lama lagi mereka akan keluar dan memakan Maki juga Mai. Yang mana menurut Mimin di sini, walaupun si Ogi ini sudah pasti 100% berubah, tapi sepertinya dirinya sekalipun tak mampu untuk membunuh kedua anaknya itu dengan kedua tangannya sendiri. Tapi terlepas dari itu, setelah Ogi pergi, mengetahui kalau Maki tak sadarkan diri, Mai pun langsung memeriksa keadaan Maki. Dan setelah menyadari kalau Maki masih hidup, Mai pun melakukan kontak dengan Maki. Setelah itu panel pun berganti, di mana memperlihatkan kalau mereka berdua kini berada di sebuah pantai yang sepertinya itu hanyalah khayalan atau kiasan saja. Di sana Mai berbicara pada Maki kalau dirinya berniat membuatkan Maki sesuatu. Namun karena saat ini dirinya juga sedang terluka, ditambah apa yang akan Mai buat ini juga cukup rumit, Mai akan mati jika ia membuat hal tersebut. Lalu belum sempat Maki connect dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Mai, Mai pun berniat untuk pergi dari sana sambil berkata pada Maki kalau kali ini dirinya benar-benar akan sendirian. Melihat Maki yang masih kebingungan, Mai pun kemudian menjelaskan alasan mengapa anak kembar dianggap sebagai petaka di dunia Jujutsu ini. Mai berkata kalau ingin mendapatkan sesuatu, maka harus mengorbankan sesuatu pula. Seperti jika ingin bertambah kuat, maka harus melewati berbagai hal dan pengalaman yang menyakitkan. Tapi kemudian Mai pun lanjut berbicara kalau hal tersebut tak berlaku terhadap anak kembar, karena pada dasarnya anak kembar ini adalah satu individual atau satu bagian yang utuh. Maka dari itu walaupun Maki terus berusaha untuk menjadi kuat sekalipun, pada akhirnya Maki hanyalah setengah dari bagian lain yang tidak sempurna. Setelah memahami hal tersebut, Maki pun kemudian meminta Mai untuk kembali. Tapi kemudian Mai pun hanya menitipkan pesan pada Maki untuk berjanji bahwa dirinya akan menghancurkan semuanya. Dan setelah itu, Mai pun kembali berkata kalau ia akan pergi dengan mengambil semua energi terkutuk yang ada di dalam diri Maki. Lalu berikutnya, Maki pun kemudian tersadar sembari menggenggam sebilah pedang dengan Mai yang berada di sampingnya yang sudah tak sadarkan diri.
Belum lagi semua roh terkutuk yang ada di tempat tersebut pun juga sudah mulai berkumpul. Tapi di sisi lain, Maki masih berusaha untuk menyadarkan Mai. Sampai akhirnya, Maki pun menerima kenyataan jika Mai sudah mati. Lalu selanjutnya, panel pun kembali menyorot pada Ogi yang sedang meninggalkan tempat tersebut. Namun belum sempat Ogi pergi jauh dari tempat itu, dirinya merasakan jika semua roh terkutuk yang ada di sana tiba-tiba menghilang. Dan tak lama kemudian, dari pintu ruangan yang Ogi tinggalkan tadi muncul sebuah aura yang sukses membuat Ogi Zenin ketakutan. Ia pun bergumam kalau tubuhnya kembali mengingat perasaan takut yang dahulu pernah ia rasakan, yaitu ketika melawan Toji Zenin. Dan ya, terkait dengan hal tersebut, seseorang yang muncul dari pintu tersebut bukanlah Toji, melainkan Maki Zenin. Bahkan dalam panel ini, kita diperlihatkan Maki disandingkan dengan Toji, seperti menegaskan kalau saat ini level kekuatan Maki sudah setara dengan Toji. Menyadari bahwa apa yang ada di hadapannya saat ini adalah sesuatu keberadaan yang berbeda dari sebelumnya, Ogi pun langsung mengeluarkan kekuatan penuh dan tentu tak lupa sembari menghujat Maki dalam kata-katanya itu. Tapi tak banyak basa-basi, sama seperti ayahnya yang tak ragu sedikit pun untuk melenyapkan kedua anaknya, Maki pun juga langsung menebas kepala Ogi Zenin tanpa ragu sedikit pun. Yang gilanya, saking cepatnya Maki di sini, bahkan Ogi Zenin pun sampai tak sempat untuk bereaksi. Yang jika kalian ingat, pada chapter sebelumnya saja Ogi masih bisa menyudutkan Maki, yang mana sebelum mendapat peningkatan kekuatan pun, pada dasarnya Maki ini sudah cukup kuat dan cepat. Dan chapter ini pun ditutup dengan perkataan Maki yang bergumam pada Mai kalau dirinya akan mulai memenuhi apa yang sebelumnya Mai janjikan padanya, yaitu untuk menghancurkan semuanya, yang kemungkinan besar kata hancur ini merujuk pada klan Zenin. Dan ya, di akhir Mimin akan memberikan beberapa dugaan dan pertanyaan tentang apa saja yang akan terjadi setelah kejadian ini. Pertama, terkait dengan kekuatan Maki. Berhubung pada chapter ini Maki bisa dibilang sudah disejajarkan dengan Toji, maka menghancurkan klan Zenin sudah bukan angan-angan lagi bagi Maki. Secara jika memang kekuatan si Maki ini setara dengan Toji, bahkan orang selevel Gojo Satoru saja cukup kerepotan untuk menghentikan Toji. Sementara di sisi lain, kekuatan si Toji ini mampu untuk menghancurkan kutukan kelas spesial hanya bermodal kemampuan fisik saja. Sementara untuk penyihir Jujutsu tingkat spesial sekelas Geto sudah bukan apa-apa lagi di hadapan Toji, apalagi para syaman atau roh terkutuk yang ada di bawahnya. Jadi sudah cukup jelas kan kekuatan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh Maki ini jika memang ia disetarakan dengan Toji. Tapi yang menarik dan yang menjadi pertanyaan, akankah Maki benar-benar melenyapkan seluruh klan atau ia justru akan membantu Megumi dan menata ulang klan Zenin ke jalan yang benar? Tapi mengingat Megumi sendiri pada dasarnya tidak berhubungan dan tidak terlalu peduli pada klan, sehingga kunci kelangsungan klan Zenin ini sepenuhnya ada di tangan Maki. Dan perlu digarisbawahi, apa yang Mimin katakan ini jika tidak menghitung faktor-faktor lain seperti organisasi Jujutsu atau klan besar Shaman yang lain. Ya, tapi terlepas dari itu, karena ini adalah GG Akutami, bukan hal yang mustahil jika ia tidak akan segan untuk menghilangkan klan Zenin yang bisa dibilang merupakan salah satu pilar cerita dari Jujutsu Kaisen ini. Bagaimana menurut kalian? Lalu berikutnya, masih berhubungan dengan kekuatan Maki. Yang perlu diperhatikan di sini, apakah Maki benar-benar mendapatkan kemampuan fisik selevel Toji atau itu hanyalah kemampuan sesaat saja yang diberikan oleh Mai sebelumnya? Lalu hal lainnya, sebenarnya apa fungsi dari pedang yang Mai ciptakan ini? Apakah kekuatan Maki berhubungan dengan pedang tersebut atau pedang tersebut hanyalah sebuah perpisahan dari Mai untuk Maki saja? Ya, jadi menurut Mimin masih diperlukan penjelasan tentang kekuatan yang didapat oleh Maki ini. Atau setidaknya kita perlu melihat satu kali lagi aksi Maki yang lainnya untuk sekedar menegaskan apakah Maki menjadi OP permanen atau tidak. Yang tentu jawaban dari pertanyaan ini akan terjawab pada chapter-chapter yang akan datang. Dan terakhir, memang pada chapter ini kita mendapatkan hal yang luar biasa, yaitu power up Maki yang gila-gilaan. Tapi di sisi lain, kita kehilangan satu tokoh brengsek dan satu tokoh pendamping penting, yaitu Mai Zenin. Tetapi di luar dari itu, sepertinya akan sangat menarik untuk menunggu reaksi Gojo ketika ia bebas nanti tentang kekuatan baru si Maki ini. Apakah Gojo akan merasa nostalgia dengan keberadaan dan kekuatan Maki yang baru saat ini atau tidak? Nah, mungkin kurang lebih itulah untuk pembahasan pada chapter kali ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, dan kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao. Woo!